Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa setia menyertai dan memelihara hidup kita. Kita masih harus tetap beribadah di rumah masing-masing pada Minggu Trinitatis ini, oleh karena pandemi global COVID-19 yang masih terjadi. Tentulah hal ini sangat tidak mudah bagi kita, namun kita percaya kepada Tuhan yang hidup, yang Maha Kuasa, yang berdaulat, dan yang mengendalikan segala sesuatu. Biarlah iman dan pengharapan kita tetap teguh tertuju kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Mari nyatakan keyakinan iman kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian Muliakan Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis hari ini, yaitu diambil dari Konfesi atau Pengakuan Iman HKBP 1996, pasal 1b, Ketritunggalan Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, dan di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berdasarkan ini kita menolak ajaran Triteisme yang mengatakan Allah orang Kristen itu ada 3. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa yang telah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Seluruhnya hidupku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Minggu 7 Juni 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini yakni Minggu Trinitatis dengan topik Minggu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. 2. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan kita dengan Allah makin husuk dan hubungan sesama anggota keluarga makin mesra, akrab dan bahagia. 3. Ibadah di gereja. Minggu 21 Juni 2020 direncanakan ibadah Minggu di gereja. 4. Persembahan persepuluhan. Hari ini kita akan menyampaikan persembahan persepuluhan. Kiranya persembahan kita dapat menopang kelangsungan kegiatan pelayanan di gereja kita. Tuhan kiranya tetap melimpahkan berkat-Nya kepada kita dan semua anggota keluarga. 5. Bersama melawan COVID-19. Dalam rangka penanganan penularan COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandeng tangan untuk menanganinya. Oleh karena itu, A. Mari kita tanggap untuk mendengar informasi dari pemerintah, khususnya dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. B. Tetap taat untuk diam di rumah. C. Jaga jarak. D. Perkuat imunitas tubuh. E. Rajin cuci tangan. F. Tetap memakai masker apalagi kalau harus keluar rumah. G. Jika pulang ke rumah, jangan menyentuh anggota keluarga, tetapi cuci tangan, pakaian direndam dan cuci dan langsung mandi. H. Majelis mengharapkan agar kita tetap cermat dan bijak mendengar, menyaring dan membagikan segala berita atau informasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Kami berharap kita semua ikut membantu meringankan beban, bukan malah menambah kegelisahan. 6. Posko Peduli Penanganan COVID-19. Posko Peduli Penanganan COVID-19 yang dikoordinir Dewan Diakonia masih tetap berlangsung mengingat pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Sumbangan berupa uang tunai ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670002830270. Sumbangan sembako vitamin C dan E, hand sanitizer dan masker diberikan melalui Sintua wilayah atau langsung diantar ke gereja dengan kontak person Sintua SWE Boru Sidabutar dan Inang Tobing Rosita Boru Tambunan. Di tahap ke-1, kita telah menyalurkan sumbangan 151 paket kepada warga jemaat dan kepada warga sekitar, dan tahap kedua sebanyak 116 paket, serta tahap ketiga sebanyak 110 paket
dan pembagian tahap keempat sebanyak 110 paket. 7. Penyaluran bantuan sembako kepada pagaran Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi. A. Gereja kita telah menyalurkan bantuan sembako kepada pagaran gereja kita, yaitu kepada HKBP Sumber Jaya Tambun tahap ke-1 sebanyak 30 paket, dan tahap kedua pada hari Kamis 28 Mei 2020 sebanyak 30 paket, dan kepada Pos Parmingguon Sukamana sebanyak 10 paket. Kiranya sumbangan ini dapat membantu jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. B. Majelis menyampaikan terima kasih kepada keluarga T. Sihite Boru Sihaloho yang telah menyumbang 40 karung beras ditambah minyak Indomie ke Jemaat Perumnas 2 dan 60 karung beras minyak Indomie ke jemaat di Pagaran. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. 8. Ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan dan persembahan lainnya, sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik, dan juga kepada warga jemaat yang dengan terbuka memberi sumbangan kepada Posko Peduli Penanganan COVID-19. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. 9. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh Majelis HKBP Perumnas 2 Bekasi menyampaikan kepada warga jemaat selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2020. Tuhan memberkati. 10. IG dan FB Marturia HKBP Perumnas 2 Bekasi. Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi melalui Dewan Marturia telah membuat fasilitas IG, Instagram Marturia_HKBP 2 BKS. Juga ada fasilitas FB Marturia HKBP Perumnas 2 Bekasi, @Marturia HKBP 2 Bekasi. Fasilitas ini sangat penting karena akan dipergunakan untuk ibadah Minggu Live HKBP Perumnas 2 Bekasi dengan mempergunakan Instagram. Mari satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai hidup kami hingga saat ini. Kau izinkan kami ya Tuhan beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa, terimalah ya Tuhan setiap doa kami, pujian kami, persembahan kami. Biarlah kiranya semua ini ya Tuhan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan seluruh para hamba Tuhan, pendeta dan sintua, serta seluruh jemaat untuk tetap berjaga dalam doa. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap bersyukur ke hadapan-Mu, dan biarlah kiranya Engkau tetap membimbing kami dan memberi kami hikmat bijaksana ya Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk program gereja kami ini ya Tuhan. Hadirlah ya Bapa untuk bisa kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kiranya ya Tuhan program-program yang ada di gereja kami ini bisa berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya ya Tuhan program yang kami jalankan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dunia Bapa. Kiranya Engkau ya Tuhan menghalau COVID-19 ini dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa senantiasa beraktivitas kembali di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dan jajarannya. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan untuk kami bisa menanganinya dengan baik. Dan biarlah kiranya ya Tuhan pemerintah Indonesia dan jajarannya Engkau berikan kesehatan ya Tuhan.
Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tim medis. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, dan memberikan kesehatan kepada mereka. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, pasien-pasien yang ditangani mereka bisa kembali sembuh dan beraktivitas kembali, dan pasien tersebut bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pasien yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami mohon pengasihan-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan dan mukjizat kepada mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang berduka cita oleh karena anggota keluarga yang meninggal. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan ketegaran kepada mereka. Ya Allah Bapa, di atas semuanya ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, agar tidak terhalang kasih dan karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara mengikutinya. Demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita telah memasuki Minggu Trinitatis hari ini. Layaklah kita bersuka cita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan dirinya dalam pribadinya sebagai Allah pencipta dan kasih-Nya yang kita rasakan dalam penyataannya di dalam Yesus Kristus, dan pemeliharanya tetap ada pada kita di dalam pribadi Roh Kudus. Dan dalam konfesi HKBP yang telah dibacakan oleh liturgis tadi sebagai hukum Taurat bagi kita yang berbicara tentang ketritunggalan Allah, bahwa sesungguhnya kita mempercayai dan menyaksikan bahwa Allah kita itu Esa, dan di dalam penyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah pertama-tama menyatakan diri sebagai Allah Bapa Sang Pencipta. Oleh karena dosa, Allah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang berada di bawah kutuk dan hukuman dosa, dengan mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai ganti kita. Dan setelah tugas misi penyelamatan itu ditunaikan, maka dia kembali ke tahtanya yang maha mulia, yaitu surga. Dia tetap tinggal bersama-sama kita, tidak meninggal kita sendiri, tapi dia tetap bersama-sama dengan kita melalui kehadiran Roh Kudus. Dan kita juga menyaksikan bahwa Roh itulah yang memanggil kita ke dalam persekutuan kudus, yaitu gerejanya. Dan pada Minggu Trinitatis hari ini, kita kembali diingatkan akan pengenalan dan pemahaman kita akan Allah melalui khotbah di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 ini, di mana secara keseluruhan kitab Kejadian 1 ini menyaksikan tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hal ini menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa di atas segalanya. Dan khusus dalam nas khotbah hari ini di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 ini menyaksikan tentang penciptaan pada hari ke-6, yaitu penciptaan Allah akan manusia yang pertama. Penciptaan manusia itu benar-benar berbeda dari ciptaan yang lainnya. Penciptaan manusia itu benar-benar berbeda dari penciptaan ciptaan yang lainnya. Penuh dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang. Hal itu nyata dari pernyataan pembuka dalam nas khotbah hari ini di ayat 26 itu, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita dalam nas ini berbentuk jamak. Kata itu menunjuk kepada kepribadian Allah yang Tritunggal, di mana ketiga pribadi dalam Allah Trinitatis, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merundingkan dan bersepakat di dalamnya karena manusia ketika ia dijadikan, dimaksudkan untuk diabadikan dan dipersembahkan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita percaya telah dinyatakan kepada setiap orang yang percaya dan dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari dari nas khotbah hari ini. Yang pertama, manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang dinyatakan di ayat 26 itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perlu kita pelajari apa itu makna gambar dan rupa Allah yang dimaksud dalam nas ini. Kata Ibrani untuk gambar adalah tesem, yang diturunkan dari kata yang bermakna mengukir atau memotong. Kata yang dipakai untuk mendeskripsikan ukiran yang berbentuk sesuatu. Ketika kata tesem ini diaplikasikan pada penciptaan manusia di Kejadian 1 itu, kata tesem ini mengindikasikan bahwa manusia menggambarkan Allah. Artinya manusia merupakan suatu
representasi Allah. Kemudian kata Ibrani untuk rupa, demut, yang bermakna menyerupai. Jadi bisa dikatakan bahwa kata demut di Kejadian 1 ayat 26 itu mengidentifikasikan bahwa gambar tersebut juga merupakan keserupaan atau gambar yang menyerupai Allah. Jadi saudara-saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini memberi tahu kepada kita bahwa manusia itu merupakan representasi Allah yang menyerupai Dia dalam hal-hal tertentu. Gambar dan rupa Allah ini dalam ilmu teologi disebut sebagai imago Dei. Siapapun kita, apapun suku, agama, dan status sosial kita, setiap kita manusia adalah imago Dei, adalah gambar Allah. Pemahaman yang benar akan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah hal yang sangat penting. Karena berdasarkan pemahaman yang benar tersebut, manusia akan menempatkan dirinya secara benar sebagai makhluk yang diciptakan dan akan menghormati penciptanya sebagai oknum yang berkuasa penuh di dalam hidupnya. Jika terjadi kesalahan pengertian terhadap konsep penciptaan manusia, maka manusia akan menjadikan dirinya sebagai Allah terhadap dirinya sendiri dan Allah terhadap segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Jadi pemahaman yang benar akan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah sebagai imago Dei juga akan mempengaruhi manusia memperlakukan dirinya sebagai ciptaan yang mulia, yang mempunyai harkat dan martabat yang berbeda dari ciptaan lainnya. Juga akan mempengaruhi manusia di dalam memperlakukan sesamanya manusia sebagai imago Dei atau gambar Allah yang memiliki kesetaraan, harkat, martabat, dan derajat yang sama di hadapan Allah. Betapa pentingnya pemahaman yang benar akan penciptaan manusia sebagai menurut gambar dan rupa Allah itu. Karena kemudian saudara-saudara dikatakan di ayat 27 untuk mempertegas makna dari kesetaraan, harkat, martabat, dan derajat umat manusia di hadapan Allah, maka dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah dalam posisi setara tanpa hierarki. Harkat, martabat, dan derajat manusia terletak dalam keberadaannya sebagai gambar Allah. Itulah yang pertama yang kita pelajari dari Nas Khutbah hari ini, di mana manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kemudian yang kita pelajari setelah manusia yang adalah gambar Allah itu diciptakan, lalu manusia itu diberkati. Dikatakan di ayat 28a itu, Allah memberkati mereka. Bicara soal berkat, bicara soal perkenanan Allah. Dalam perkenanan Allah, Allah memberkati dan melimpahi umatnya dengan berkatnya. Yang kemudian, yang ketiga yang kita pelajari, setelah manusia diberkati oleh Allah lalu diberi mandat atas perkenanannya manusia yang diciptakan menurut gambarnya itu diberi mandat, yaitu tugas dan tanggung jawab, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, yang dikatakan di ayat 28b itu. Beranak cucu dan bertambah banyak, ini bicara soal jumlah, kualitas,
Tetapi dilanjutkan kemudian dengan kata taklukkanlah. Kata ini merujuk pada kualitas dari manusia itu sendiri, di mana kata takluk itu dikatakan dalam bahasa Ibrani kabas atau kabasi yang artinya mengusahakan dan memelihara. Jadi kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu Allah memberikan mandat melahirkan banyak anak cucu yang bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara bumi alam semesta dengan mengikuti rencana dan tujuan Allah. Yang keempat yang kita pelajari, manusia tidak hanya diberi mandat, tetapi Allah juga memberi kuasa kepada manusia atas makhluk ciptaan lainnya. Yang dinyatakan di ayat 26 dan 28 itu. Artinya, manusia memiliki kuasa dari Allah dan berkuasa dalam naungan kuasa Allah. Hal itu berarti manusia tidak boleh lepas dari pengendalian kuasa Allah, sang pemberi kuasa itu. Bukan berarti kuasa ini dipergunakan dengan sewenang-wenang atau terjadi pengeksploitasian. Tapi sesungguhnya kuasa itu berasal dari Tuhan dan kita manusia melakukan tugas itu di bawah naungan kuasa Allah yang tidak terlepas dari pengendalian kuasa Allah, sang pemberi kuasa itu. Yang kelima yang kita pelajari, Allah memelihara hidup manusia ciptaannya dan seluruh ciptaannya dengan caranya dan atas perkenanannya. Yang sering katakan dalam ilmu teologi providensia Allah. Allah adalah Allah pencipta. Allah sumber segala berkat. Dalam perkenanan dan dengan caranya yang ajaib, Dia memelihara hidup umatnya. Dalam hal ini Allah telah menyediakan dan akan terus menyediakan dengan caranya yang ajaib, dengan terus memakai peran kita manusia sebagai mitranya di dalam menjaga, mengusahakan dan memelihara bumi ini. Jadi di dalam perkenanannya maka tersedia segala yang kita butuhkan. Bukankah banyak orang yang bekerja tanpa perkenanan Tuhan tapi tidak menghasilkan? Oleh karena itu saudara-saudara, sesungguhnya Allah menyediakan segala yang kita butuhkan, segala yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya segala sesuatu tentu ada tujuannya. Demikian pula dengan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia tentu dengan maksud dan tujuan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Tujuan utama penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah dan untuk menyatakan rancangannya. Yang walaupun dosa pelanggaran manusia telah merusak kemuliaan dan gambar Allah itu, tetapi melalui karya penyelamatan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana yang telah kita baca di dalam nas epistol tadi, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, di mana kita umat manusia telah dipulihkan kembali sehingga kemuliaan Allah nyata kembali melalui hidup dan kehidupan kita orang percaya. Itu penting saudara-saudara untuk kita pahami, mengerti dan renungkan bahwa sesungguhnya kita yang adalah gambar Allah, imago Dei, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara bumi ini supaya tetap nyata kemuliaan Allah melalui seluruh ciptaannya, termasuk melalui kita dan seluruh ciptaan yang lainnya. Adalah tugas kita manusia yang adalah gambar Allah yang telah diberkati dan diberi mandat
untuk tetap menjaga ciptaan Allah itu tetap baik, tetap sungguh amat baik. Seperti yang dikatakan di ayat 30. Bahwa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab kita manusia untuk tetap menyatakan kemuliaan Allah dan nyata kemuliaan Allah melalui seluruh ciptaannya. Bagaimana itu mungkin terjadi jika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita manusia yang adalah gambar Allah, yang adalah imago Dei, supaya kemuliaan Tuhan nyata melalui seluruh ciptaannya. Dengan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di bawah naungan kuasa Allah dan di bawah ketaatan kepada rancangan dan rencana Tuhan melalui hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, di Minggu Trinitatis ini, biarlah kemuliaan Tuhan tetap nyata melalui kehidupan kita, dan itu juga akan mendorong kita untuk tetap menjaga bumi ini, ciptaan Allah ini, sehingga kemuliaan Allah nyata melalui seluruh ciptaannya. Nah, Tuhan memberkati dan menyertai kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai imago Dei. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang memberi kami anugerah dan keistimewaan. Dan kembali Tuhan mengingatkan kami akan keistimewaan yang Tuhan berikan pada kami dari antara ciptaan lain. Bahwa sesungguhnya kami ini adalah imago Dei yang diciptakan menurut gambar Allah. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Dengan demikian kami juga akan tetap menjaga bumi ini sehingga nyata kemuliaan-Mu melalui seluruh ciptaan-Mu. Berkati kami dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan di jalan lurusnya Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, dan berkatilah juga Gereja-Mu HKBP Barumnas 2 Bekasi ini secara khusus. Di dalam setiap rencana, program, dan pelayanannya, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh terlibat. Biarlah melalui pelayanan kami nama Tuhan dimuliakan, dan layaklah kami melayani Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami memohon pemulihan dunia ini kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyampaikan persembahan kita hadapan Tuhan. Marilah kita menyampaikannya dalam ucapan syukur. Kita bernyanyi. Sinari hatiku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya menyampaikan persembahan persepuluhan. Sebagai nas dasar kita untuk menyampaikan persepuluhan ini, saya bacakan dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan kita dalam ucapan syukur. Kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgah sana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus diteguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.
doa